Namanya Saras Maharani. CEO termuda yang pernah duduk di kursi pimpinan perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Umur 38 tahun, karir yang bersih, dan reputasi yang keras. Di kantornya, semua orang tahu satu aturan tidak tertulis. Jangan sampai Saras kecewa dengan pekerjaanmu. Setiap pagi, Saras masuk kantor dengan langkah yang sama. Tegak, cepat, fokus ke depan. Ia tidak banyak basa-basi, tidak suka berhenti untuk ngobrol di lorong. Begitu masuk pintu, kepalanya sudah penuh dengan angka, target, dan agenda rapat yang padat. Kantor itu ada di lantai paling atas gedung pencakar langit di pusat kota. Pemandangannya luar biasa, tapi Saras hampir tidak pernah memperhatikannya. Baginya, jendela kaca besar itu hanya latar belakang dari layar laptopnya yang terus menyala. Di antara sekitar 50 pegawainya, ada satu orang yang belakangan sering bikin Saras mengerutkan dahi. Namanya Bima Satria. Analis data, sudah 8 bulan bergabung. Di atas kertas, profilnya bagus sekali. Tapi di mata Saras, ada sesuatu yang mengganjal. Bima sering terlihat pegang HP di jam kerja. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Dan bukan sebentar. Ia bisa duduk menatap layar ponselnya cukup lama, jarinya bergerak cepat, mukanya serius seperti sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Di mata Saras, itu masalah besar. Ia tidak suka pegawai yang tidak fokus. Ia tidak toleran terhadap hal-hal yang menurutnya membuang waktu kerja. Dan melihat Bima seperti itu, hari demi hari, membuat Saras makin tidak sabar. Saras mulai memperhatikan polanya. Biasanya antara jam 12 sampai jam 2 siang, Bima pasti pegang HP. Kadang di meja kerjanya, kadang di pantry, kadang sambil berdiri di dekat jendela. Saras catat ini semua dalam kepalanya. Semakin lama Saras mengamati, semakin liar imajinasinya. Di dunia bisnis yang ia geluti bertahun-tahun, ia pernah ketemu pegawai yang main judi online di jam kerja. Pernah juga ketemu pegawai yang diam-diam jual data perusahaan ke kompetitor. Dan semuanya punya kebiasaan yang sama, selalu asyik sama HP mereka. Saras mulai yakin bahwa Bima menyembunyikan sesuatu. Entah judi online, entah hal lain yang lebih buruk. Yang jelas, di benaknya sudah terbentuk gambaran yang gelap tentang pemuda itu. Dan gambaran itu setiap hari makin tebal, makin kuat. Suatu siang, Saras berdiri di ambang pintu ruang rapat sambil memegang berkas laporan. Matanya menyapu ruangan, dan seperti biasa, pandangannya berhenti di Bima. Pemuda itu sedang duduk di mejanya, menatap HP, jarinya bergerak cepat. Laptop di depannya hampir tidak tersentuh. Saras menarik napas panjang. Perasaannya waktu itu campuran antara jengkel dan muak. Ia sudah cukup sabar selama berminggu-minggu. Menurutnya, sudah waktunya ada tindakan. Bima tidak bisa terus-terusan seperti ini tanpa konsekuensi. Malam itu, Saras pulang ke apartemennya yang sepi. Ia duduk di meja kerja, buka file kepegawaian Bima, dan baca dari awal. Semua prestasi di sana, semua rekomendasi bagus dari kampus, terasa tidak relevan baginya malam itu. Yang ada di pikirannya cuma satu, Bima harus diberi peringatan keras. Ia kirim pesan ke kepala HRD. Intinya singkat, siapkan surat peringatan untuk Bima. Kalau sampai akhir bulan masih ketahuan main HP di jam kerja, surat pemecatan akan menyusul. Saras menutup laptopnya, dan malam itu ia tidur dengan pikiran yang sudah bulat. Keesokan paginya, Saras datang lebih awal dari biasanya. Kantor masih sepi, hanya suara mesin pendingin dan langkah petugas kebersihan yang masih membereskan lorong. Ia berjalan menuju ruangannya,
Tapi mata Saras tertahan di sudut ruangan tempat Bima biasa duduk. Kursi Bima kosong. Bima belum datang. Tapi ada yang aneh di mejanya. HP Bima tergeletak di sana. Layarnya masih menyala, menghadap ke atas. Bima ketinggalan ponselnya. Saras berhenti melangkah. Ia berdiri di sana, menatap benda kecil itu dari jarak beberapa langkah. Saras menoleh kiri kanan. Ruangan masih kosong. Tanpa benar-benar memikirkan apa yang sedang ia lakukan, ia melangkah mendekati meja Bima dan mengambil HP itu. Layarnya tidak terkunci. Langsung terbuka begitu saja. Yang muncul di layar bukan aplikasi judi. Bukan juga daftar kontak mencurigakan atau percakapan dengan pihak luar yang tidak dikenal. Yang muncul adalah sebuah grup chat dengan nama yang sederhana, Panti Asuhan Pelita Hati. Saras terdiam membacanya, nama itu tidak ia kenal sama sekali. Dengan ragu, Saras mulai menggulir ke atas. Pesannya banyak. Ada nama-nama yang muncul, Bu Endang, Pak Heru, dan beberapa nama lain. Tapi yang paling sering membalas, yang selalu ada di setiap percakapan, adalah Bima. Bima yang membalas cepat, kadang dalam hitungan menit. Saras mulai membaca pesannya satu persatu. Awalnya pelan. Tapi makin ke bawah, makin ia mengerti konteksnya. Dan konteks itu ternyata jauh dari apa yang selama ini ia bayangkan tentang Bima. Ternyata Bima adalah salah satu pengurus panti asuhan. Bukan pegawai resmi, bukan juga sekadar donatur. Ia terlibat langsung, ikut mengurus anak-anak di sana sejak beberapa tahun lalu. Dan belakangan ini, ada situasi darurat yang membuat ia harus terus standby lewat HP. Dari pesan 3 minggu lalu, ada seorang anak di panti yang mulai sakit. Namanya Raka, usianya 8 tahun. Awalnya cuma demam biasa, kata Bu Endang yang mengurus anak-anak di sana. Bima langsung minta diupdate terus kondisinya. Tapi kondisi Raka tidak membaik. Hari demi hari pesannya makin serius. Demamnya tidak turun, nafsu makannya hilang, dan dokter puskesmas bilang Raka perlu pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Bima yang langsung urus semuanya, dari jarak jauh, lewat HP, Saras menemukan foto yang dikirim Bu Endang ke grup. Ia tekan fotonya. Tampak seorang anak kecil kurus berbaring di kasur tipis, matanya setengah terpejam. Di sampingnya ada boneka kecil lusuh. Itu Raka. Saras menelan ludah. Bima yang urus administrasi rumah sakitnya. Bima yang telepon sana-sini untuk cari dokter yang mau bantu. Bima yang koordinasi dengan pengurus panti soal biaya. Semua itu ia kerjakan di sela-sela jam kerjanya, karena pihak rumah sakit hanya bisa dihubungi di jam-jam tertentu. Ada pesan panjang dari Bima ke Bu Endang dari seminggu lalu. Isinya soal hasil pemeriksaan Raka yang ternyata lebih serius dari dugaan awal. Dokter bilang ada infeksi yang butuh penanganan khusus dan rawat inap beberapa hari. Biayanya tidak kecil. Bima tulis bahwa ia sudah cek ke sana ke sini soal biaya. Dana panti tidak cukup untuk menutup semuanya. Ia minta Bu Endang tenang dulu, bilang ia sedang cari solusinya. Ia juga minta agar Raka tidak tahu soal biaya. Anak itu sudah cukup ketakutan dengan jarum suntik saja. Saras berhenti membaca. Ia tarik napas, tapi napas itu tidak keluar dengan lancar. Ada yang menyesak di dadanya. HP itu masih ia pegang, tapi tangannya sudah tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, diam. Ia lanjut menggulir, lebih banyak pesan, lebih banyak koordinasi. Bima yang cek jadwal dokter, Bima yang tanya soal obat, Bima yang minta update kondisi Raka setiap pagi dan siang. Semua itu dilakukan di sela jam kerjanya,
tersembunyi dari pandangan siapapun di kantor. Ada pesan dari 3 hari lalu. Kondisi Raka sempat memburuk, demamnya naik lagi di malam hari. Bu Endang panik dan pesan ke Bima tengah malam. Bima balas dalam beberapa menit, padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Ia minta Bu Endang kompres Raka dan ia akan telepon dokter jaga paginya. Pesan terakhir Bima dikirim kemarin malam. Kondisi Raka mulai stabil. Demamnya turun sedikit, ia sudah mau makan bubur. Bima tulis satu kalimat di akhir pesannya, "Semoga besok lebih baik ya, Rak." Ia nulis itu ke grup, padahal Raka tidak ada di grup itu dan tidak bisa membacanya. Saras meletakkan HP itu kembali ke meja. Pelan sekali, seperti ia takut salah meletakkannya. Tangannya ia tarik balik ke dadanya sendiri. Ia berdiri di sana, di tengah ruangan yang masih kosong, dan tidak tahu harus ngapain. Ini pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Saras Maharani tidak punya jawaban. Perempuan yang selalu punya rencana, selalu tahu langkah berikutnya, kali ini cuma bisa berdiri diam di samping meja orang lain. Bayangan Bima muncul di pikirannya. 8 bulan bekerja, Bima selalu datang tepat waktu. Laporannya selalu selesai sebelum deadline. Ia ramah ke semua orang di kantor, bahkan ke Saras yang sering bersikap dingin padanya. Selama ini yang Saras lihat cuma HP-nya. Ia tidak pernah benar-benar lihat orangnya. Yang bikin Saras makin sesak adalah kenyataan bahwa Bima tidak dapat apa-apa dari semua itu. Ia bukan pengurus resmi yang digaji. Ia bukan keluarga Raka. Ia hanya seseorang yang memilih untuk peduli dan membayar kepedulian itu dengan waktunya, tenaganya, dan pikirannya setiap hari. Sementara itu, Saras yang selama ini menganggap dirinya pemimpin yang bertanggung jawab, justru sibuk menyusun tuduhan. Sibuk memata-matai dari kejauhan. Sibuk menyiapkan surat peringatan untuk orang yang tidak pernah ia repotkan diri untuk dikenal. Air mata itu datang tiba-tiba. Saras tidak sempat menahannya. Satu tetes jatuh di pipinya, lalu satu lagi, lalu tidak terhitung. Ini bukan tangisan yang dramatis. Ini tangisan orang yang baru sadar bahwa ia salah besar, dan kesadaran itu datang terlambat. Ia ingat bagaimana ia pernah menatap Bima dengan tatapan penuh curiga, sambil dalam hati sudah menyiapkan vonis. Judi online. Mencuri data. Tidak profesional. Padahal waktu itu Bima mungkin sedang baca kabar terbaru soal kondisi Raka, atau sedang cari nomor telepon dokter di sela jam istirahatnya. Saras jalan ke arah jendela besar. Di luar, kota sudah mulai ramai. Di suatu tempat di kota yang sama, ada sebuah panti asuhan kecil bernama Pelita Hati. Ada anak 8 tahun bernama Raka yang baru saja mulai bisa makan bubur setelah beberapa hari demam. Dan ada Bima yang malam tadi masih terjaga menunggu kabarnya. Saras tidak pernah tahu ada tempat seperti itu. Tidak pernah tahu ada cerita seperti itu. Dan yang paling menyakitkan adalah ia tidak pernah mau tahu. Ia terlalu sibuk menilai dari jauh untuk repot-repot bertanya. Pikiran itu melebar. Bukan cuma soal Bima. Saras mulai ingat pegawai-pegawai lain yang pernah ia perlakukan dengan cara yang sama. Dingin, curiga, tidak mau tahu. Selalu menuntut profesionalisme tapi tidak pernah mau tahu kondisi di baliknya. Saras balik ke meja Bima. Kali ini ia duduk di kursinya. Kursi itu lebih keras dari kursi direkturnya yang mahal. Tapi entah kenapa, disinilah Saras merasa paling dekat dengan sesuatu yang nyata. Di sudut meja ada selembar kertas kecil terlipat rapi. Saras ambil, buka lipatannya. Itu catatan harian Bima, daftar yang ia tulis dengan pulpen. Isinya begini: 1.
Laporan Q3 selesai sebelum jam 10. 2. Telepon RS Harapan jam 12, tanya kondisi terbaru Raka. 3. Transfer dana obat ke Bu Endang. 4. Analisis data penjualan divisi Barat. Urusan kantor dan urusan panti bercampur jadi satu daftar yang sama. Itu cara Bima menjalani harinya. Saras lipat kembali kertas itu, taruh persis seperti semula. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia tarik napas panjang. Di luar, suara kantor mulai terdengar. Pintu dibuka, langkah kaki masuk, suara saling sapa. Pegawai-pegawai mulai berdatangan. Saras berdiri, kembali ke posturnya yang biasa. Tegak, berwibawa, tidak terbaca. Ia berjalan kembali ke ruangannya sebelum ada yang melihatnya duduk di meja Bima. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sudut ruangan itu. Bima masuk kantor 8:50. Langkahnya seperti biasa, tidak buru-buru tapi juga tidak santai. Wajahnya pagi ini lebih segar sedikit dari kemarin, mungkin karena kabar kondisi Raka yang mulai membaik. Tapi bayangan tipis di bawah matanya masih ada, tanda beberapa malam yang tidak cukup tidur. Ia taruh tasnya, tarik kursinya, buka laptop. Tangannya otomatis merogoh saku, mencari HP-nya. Dan HP itu ada di sana, di atas meja, tepat di tempat ia taruh kemarin malam. Ia tidak tahu bahwa tadi pagi ada orang yang sudah memegangnya. Dari balik kaca ruangannya, Saras memperhatikan Bima. Ia lihat Bima menaruh HP ke saku, lalu langsung fokus ke laptopnya. Kali ini Saras melihat dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi mencari kesalahan. Ia hanya melihat. Pukul 10 pagi, laporan kuartalan dari Bima masuk ke email Saras. Tepat waktu, seperti biasa, Saras membukanya, dan kali ini ia baca sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Analisisnya tajam, rekomendasinya masuk akal. Laporan yang bagus, dari orang yang malamnya masih begadang nungguin kabar anak sakit di panti. Di halaman terakhir ada catatan singkat dari Bima. Isinya, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam laporan ini, ia sedang menghadapi situasi di luar kantor yang cukup menyita perhatian, tapi ia pastikan tidak memengaruhi kualitas pekerjaannya. Saras baca kalimat itu 2 kali. 3 kali. Saras panggil sekretarisnya. Minta jadwal rapat siang digeser. Lalu ia minta satu hal lagi yang membuat sang sekretaris sedikit terkejut. Tolong minta Bima masuk ke ruangan. Bukan untuk rapat. Hanya untuk ngobrol. Bima masuk dengan wajah yang sudah bersiap untuk yang terburuk. 8 bulan kerja di bawah Saras mengajarinya bahwa panggilan mendadak hampir tidak pernah bawa kabar baik. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan meja Saras, duduk tegak, mencoba terlihat tenang. Saras tidak langsung bicara. Ia menatap Bima beberapa saat. Tapi tatapannya berbeda dari biasanya. Kali ini bukan tatapan yang menilai atau mencari salah. Lebih seperti tatapan seseorang yang sedang belajar melihat orang lain dengan cara yang seharusnya sudah dari dulu ia lakukan. Saras akhirnya bicara, pelan. Ia bilang ia tahu Bima pengurus panti asuhan, dan ia tahu ada anak yang sedang sakit di sana. Ia tidak minta penjelasan, tidak minta Bima cerita lebih jauh. Ia hanya bilang bahwa ia menyesal tidak tanya lebih dulu sebelum berprasangka. Bima terdiam. Matanya berkedip cepat, berkali-kali, seperti orang yang tidak yakin sudah mendengar kalimat yang benar. Kemudian pertahanannya turun perlahan. Bukan dengan isak tangis yang keras. Hanya tarikan napas panjang yang menyimpan banyak sekali kelelahan. Saras buka laci mejanya. Keluarkan selembar kertas, taruh di meja, geser pelan ke arah Bima.
Ia bilang itu bukan surat pemecatan. Itu surat persetujuan cuti khusus, 2 minggu, dengan gaji penuh. Dan ada dana bantuan kemanusiaan dari perusahaan yang bisa Bima akses untuk kebutuhan anak-anak di panti. HRD akan proseskan hari itu juga. Bima menatap kertas itu. Lalu menatap Saras. Di wajahnya ada sesuatu yang Saras tidak pernah lihat selama 8 bulan ini. Keheranan yang jujur, dan di baliknya, rasa syukur yang sangat dalam sampai tidak butuh kata-kata untuk mengungkapkannya. Setelah Bima pergi, Saras duduk sendirian di ruangannya. Kota terhampar di luar jendela, luas dan ramai. Ia menatap ke arah meja Bima yang kosong. Dan ia berpikir soal Raka, anak 8 tahun yang tidak ia kenal, yang pagi ini mungkin sedang makan bubur di tempat tidur rumah sakit, tidak tahu betapa banyak orang yang memikirkannya. Mungkin inilah yang selama ini hilang dari cara ia memimpin. Bukan soal strategi atau target, tapi kemauan untuk melihat bahwa setiap orang yang datang ke kantornya setiap pagi membawa dunia yang jauh lebih besar dari sekadar deskripsi pekerjaan mereka. Di luar, matahari sudah condong ke barat. Cahayanya masuk miring lewat jendela kaca, menerangi lantai dengan warna yang hangat. Meja Bima di sudut sana berdiri kosong, tapi hari ini, meja itu terasa seperti pengingat. Di balik setiap layar yang menyala, selalu ada cerita yang perlu didengar lebih dulu sebelum dihakimi.